Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Bewok di WIG, di mana kita akan beritahukan kalian kabar seputar update terkait isu gadget dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Xiaomi, di mana sub-brand mereka yaitu Poco dikabarkan akan segera merilis Poco M4 Pro pada akhir Oktober di tahun ini. Terdapat laporan yang mengklaim bahwa Poco M4 Pro akan resmi meluncur di pasar internasional pada akhir Oktober atau awal November ini. Hal ini menegaskan bahwa pasar global akan menjadi target pasar pertama sebelum pasar India. Lalu berdasarkan spekulasi, ponsel teranyar dari Xiaomi ini akan mengusung sistem on-chip MediaTek Dimensity dan sudah mendukung fitur pengisian cepat berdaya 33 watt serta sudah mendukung jaringan 5G. Sekedar informasi bahwa sudah jelas Poco M4 Pro ini merupakan ponsel penerus dari Poco M3 Pro. Mengingat sebelumnya Poco M3 Pro merupakan generasi Redmi Note 10 5G yang hanya berubah nama serta desain bodi belakangnya saja. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa Poco M4 Pro ini juga merupakan perwakilan dari Redmi Note series yang diperbarui. Nampaknya menurut Bewok ini agak tanggung dan juga kentang sih brother. Tapi kalau harganya murah ya why not ya kan? Kenapa kacang brother? Kan why not? Why not? Kenapa kacang bukan why not? Setelah menuai kontroversi dan juga viral, akhirnya Netflix memutuskan untuk menyensor nomor telepon di serial Squid Game yang ternyata merupakan nomor asli dan bisa dihubungi. Bagi para penggemar serial Netflix terbaru yaitu Squid Game, pasti sangat mengetahui bahwa setiap peserta game di film tersebut diberikan sebuah kartu nama yang berisi nomor telepon dengan 8 digit angka yang merupakan nomor orang yang mengundang mereka ke permainan tersebut. Namun belakangan ternyata diketahui bahwa nomor telepon tersebut bukanlah sebuah karangan biasa, melainkan benar-benar aktif, bisa dikontak dan ada pemiliknya. Beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik dari nomor tersebut mengatakan bahwa hidup mereka mulai terganggu karena banyak mendapat telepon dan pesan dari orang tidak dikenal setelah nomor tersebut muncul di Netflix tanpa sensor. Menanggapi keluhan ini, pihak Netflix mengatakan akan menyensor nomor telepon di Squid Game tersebut. Hal ini dilakukan guna mengakhiri rentetan telepon bertubi-tubi yang menyerang sang pemilik nomor. Nampaknya film Squid Game ini cukup mengadi-ngadi brother, nomor telepon nggak disensor. Untung itu adanya di Korea. Kalau di negeri Wakanda udah bisa kena UU ITE. Aman gak tuh? Aman insya Allah. Xiaomi dikabarkan akan segera merilis sebuah smartphone layar lengkung dan akan menggunakan chipset Snapdragon 870 5G. Xiaomi diketahui akan meluncurkan sebuah ponsel baru sebelum tahun 2021 berakhir. Bocoran terbaru mengungkapkan bahwa pabrik asal Tiongkok tersebut tengah mempersiapkan ponsel yang ditenagai dengan chipset Snapdragon 870. Menurut laporan dari pengguna Weibo @baldpanda, Xiaomi akan meluncurkan smartphone yang menggunakan chipset Snapdragon 870, memiliki desain layar melengkung dengan punch hole, serta sudah berkecepatan 120 Hz. Sedangkan untuk kameranya, terdapat sensor 20 megapiksel pada kamera depan dengan kamera utama beresolusi 108 megapiksel yang didampingi kamera telefoto berkemampuan 3 kali optical zoom. Informasi terakhir, ponsel yang masih belum disebutkan namanya ini akan membawa kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan didukung fitur pengisian daya cepat 67 watt. Nampaknya kalau menggunakan teknologi layar lengkung ini sudah pasti HP flagship. Atau mungkin Xiaomi memberikan kejutan dengan mengeluarkan HP flagship layar lengkung harga 1 juta. Atau mungkin HP flagship layar trapesium. Belum ada brother. Berita selanjutnya datang dari smartphone Gokil Max yang punya kuota besar 36GB dan ekstra kuota 70GB dengan harga cuma Rp70.000. Pandemi COVID-19 yang telah muncul lebih dari 2 tahun yang lalu secara tidak langsung telah merubah aktivitas kita. Keharusan untuk belajar, bekerja, dan menahan untuk tidak banyak melakukan aktivitas di rumah membuat kebanyakan orang akan memilih untuk menjelajah dunia maya guna mengusir kebosanan. Akan tetapi sayangnya, hal tersebut memiliki dampak negatif karena membutuhkan kuota internet yang tidak sedikit. Di mana terbukti dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa pengeluaran di era pandemi seperti sekarang justru semakin meningkat. Dikarenakan harga paket data yang bagi sebagian kalangan terbilang cukup mahal dan memaksa masyarakat untuk menjadi seorang smart buyer untuk mengatasi hal tersebut. Untungnya, beberapa provider mulai berbenah dengan mencoba memberikan solusi paket data internet terbaik dan termurah di kondisi saat ini. Meskipun begitu, seleksi harus tetap dilakukan guna mendapatkan produk yang paling efisien dan juga efektif. Salah satunya adalah smartphone yang kini menawarkan produk Gokil Max yang dinilai banyak pihak bisa menjadi solusi terbaik di tengah kondisi sekarang.
Smartfren Gokil Max memiliki 3 varian kuota, mulai dari kuota 9GB hingga 36GB. Untuk varian Smartfren Gokil Max 36GB terdiri dari 24GB kuota lokal, 12GB kuota nasional, dan ekstra kuota hingga 70GB yang bisa digunakan secara nasional dari jam 1 hingga 5 pagi. Semua kuota tersebut bisa diakses selama 24 jam di semua aplikasi dan berlaku selama 30 hari di jaringan 100% 4G Smartfren. Dikarenakan tim Pricebook berdomisili di Jakarta, secara otomatis zona Gokil Max ini akan ada di Jabodetabek. Oleh karena itu, pastikan kembali paket Gokil Max kalian berdasarkan daerah ataupun zona daerah masing-masing. Bahkan menurut data yang dihimpun dari hasil penelitian tim Pricebook Gadget News, bahwa jaringan 4G smartphone ini sudah terjamin stabilitasnya dengan mampu menghasilkan speed up to 30 Mbps. Sementara sebagai data komparasi dengan 2 provider lain, sebut saja si merah dan juga si kuning, paket Smartfren Gokil Max ini masih terasa jauh lebih worth it. Di mana si merah dengan harga 75.000, kita cuma bisa mendapatkan kuota sebesar 35GB dengan rincian hanya 25GB kuota utama yang bisa diakses secara bebas dengan 10GB lainnya cuma bisa diakses sebagai kuota streaming video. Sementara untuk dari provider si kuning dengan harga Rp70.000, kita cuma mendapatkan 20GB kuota dengan rincian hanya 11GB kuota utama, 5GB kuota lokal, dan 4GB lainnya yang cuma bisa diakses sejak pukul 1 dini hari hingga pukul 6 pagi. Nampaknya paket Smartfren Gokil Max ini cukup menarik, brother. Apalagi Smartfren sedang mengadakan loyalty program yang namanya #RezekiWow periode ketiga, di mana kalian bisa mendapatkan hadiah langsung mulai dari smart point, pulsa, emas, smartphone, tablet, TV, laptop, motor hingga grand prize dan juga super grand prize dengan hadiah emas 50 gram, tabungan ratusan juta rupiah, dan juga mobil. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aja aplikasi My Smartfren dan kalian akan menemukan oasis, kalian tinggal transaksi saja sebanyak-banyaknya buat ngedapetin rezeki depan mata dengan hadiah langsung karena semua pasti bisa menang. Lumayan banget kan, brother, udah harga paketnya murah, udah gitu banyak dapat grand prize. Buat lo semua yang pengen kepoin lagi nih ya, langsung aja follow Instagram Smartfren di @smartfrenworld atau langsung meluncur ke kolom description yang bakal bewok taruh linknya. Kabar negatif terkait iPhone 13 nampaknya belum juga mereda. Kali ini di mana banyak banget Apple fanboy yang mengaku kecewa dengan iPhone 13 series. Hal tersebut diungkapkan oleh survei yang dirilis oleh Cellcel. Riset ini melibatkan 5.000 pengguna iPhone berusia 18 tahun ke atas asal Amerika Serikat yang dijalankan pada 23 hingga 30 September 2021 yang lalu. Hasilnya, sebanyak 64% pengguna memilih pilihan tidak terlalu dan tidak sama sekali terkait penilaian untuk iPhone 13 series. Kemudian 21,5% pengguna memilih agak menarik dan hanya 14% penggemar Apple yang mengaku bahwa iPhone 13 series sangat menarik. Saat ditanya terkait keinginan mereka untuk melakukan upgrade ke iPhone 13, hanya 23,3% yang mengaku akan melakukan upgrade ke model tersebut. Angka ini menurun 20,5% dari survei yang dilakukan 2 bulan yang lalu sebelum peluncuran iPhone 13, di mana 43,7% penggemar Apple berniat untuk membeli iPhone 13 series. Sementara dari total 76,8% pengguna iPhone yang tidak tertarik untuk melakukan upgrade mengaku bahwa absennya sensor Touch ID menjadi faktor utama dengan 29,3% responden. Kemudian sebanyak 19,5% mengatakan bahwa tidak tertarik karena tidak ada fitur baru yang menarik. Lalu 12,1% mengaku bahwa ponsel mereka saat ini masih sangat baik sehingga mereka tidak merasa perlu melakukan upgrade. Sebagai pengganti, sebanyak 36,8% pengguna iPhone lebih memilih untuk menunggu iPhone 14 series. Sementara 16,1% lainnya justru memilih untuk meminang produk Android seperti Google Pixel 6, Samsung, ataupun OnePlus. Makanya pel, bewok kata-kata pel, kalau lu ngasih upgradean jangan tanggung-tanggung, jangan pelit-pelit. Ntar kalau semua orang dari iOS pindah ke Android baru tahu rasa. Hai BlackBerry. Kan pada pindah dari BlackBerry ke Android. Google akhirnya resmi merilis Android 12 versi stable dan memutuskan untuk memberikan nama resmi menjadi Snowcone. Google akhirnya merilis Android 12 versi stabil ke Android Open Source Project setelah melewati masa uji coba beta selama beberapa bulan. Selain membawa banyak fitur baru, Android 12 juga mengembalikan tradisi mereka yang selalu menggunakan nama makanan manis sebagai nama versi Android.
Hal ini kembali dilakukan Google untuk pertama kalinya setelah terakhir melakukan hal yang sama di 3 tahun yang lalu. Karena seperti yang sudah diketahui bahwa Google lebih memilih menggunakan nama Android 10 hingga Android 11 mulai tahun 2019 yang lalu. Akan tetapi ternyata secara internal Google tetap menyebut kedua versi Android tersebut menggunakan nama makanan manis, yaitu Queen Start untuk Android 10 dan Red Velvet untuk Android 11. Terkait ponsel yang akan menerima pembaruan Android 12 secara resmi, sudah jelas Android 12 ini akan tersedia terlebih dulu untuk perangkat Google Pixel Series dalam beberapa bulan ke depan. Sedangkan untuk ponsel lain yang akan menerima upgrade Android 12, berikut adalah list dari smartphone-nya. Bagaimana brother, apakah HP kalian ada di list untuk mendapatkan update? By the way, ini akhirnya Google balik lagi ke penamaan dengan nama makanan manis. Emang kadang Google yang manis-manis tuh ngangenin. Kayak gue. Sebelum kita masuk ke kabar update terakhir, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar update dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Ricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Kabar terkait Redmi K50 series masih menjadi misteri, namun terdapat rumor yang menguak spesifikasi dari versi tertinggi, yaitu K50 Pro Plus. Perangkat tersebut dikabarkan bakal mengusung chipset Snapdragon 898 yang kuat. Meskipun masih belum diumumkan, sudah terdapat beberapa bocoran spesifikasi, mulai dari baterai berkapasitas 5000 mAh, memiliki konsep layar lengkung dengan pansol di tengah untuk kamera selfie, serta sensor sidik jari di bawah layar. Lalu di sektor kamera, tersemat lensa utama dengan tingkat ketajaman 108 megapiksel yang digabungkan dengan lensa telefoto periskop yang membuat K50 Pro Plus akan menjadi paket flagship yang lengkap dan bukan hanya sekedar flagship killer. Karena menggunakan chipset Snapdragon 898, para pengamat gadget percaya bahwa ponsel ini tidak akan rilis dalam waktu dekat. Karena Qualcomm biasanya baru akan merilis dan mengumumkan SoC terbaru mereka menjelang akhir tahun. Dan kemudian biasanya diikuti oleh rilisan perangkat baru versi tertinggi. Sehingga apabila boleh berasumsi, kemungkinan Redmi K50 Pro Plus akan rilis pada awal tahun 2022. Gas terus ko Alpine and the Gang. Jadi sekarang tuh ya udah nggak ada flagship killer lagi nih buat Xiaomi. Yang bener adalah the true flagship killer. Anjay nggak tuh? Jaya lah Mi Pen kalau gitu. Mi Pen, Mi Fans, sorry. Sekian dulu kabar terupdate dan juga informasi terkait gadget dalam satu pekan belakangan ini di Waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segenap kru yang bergas pamit. Assalamualaikum.